mewarnain rambut sebaiknya dikonsultasikan dulu. Bagaimana seperti itu? Hai, ketemu lagi dengan saya, Kiawai Official. Jadi kuku saya nih baru kita ngerjain, habis mengerjakan color dan sekarang saya harus presentingkan pekerjaan itu kepada kamu. Makanya wajib nonton video ini sampai habis. Karena 10 menit ke depan saya akan memberitahukan bagaimana saya membuat warna rambut tersebut. Oke, so make sure jangan pergi dari video ini. Oke, jangan bergeser dimanapun. Pokoknya stay on. Oke, nah kalau bisa kamu juga follow aku dan share-share juga ke teman-teman karena ini beredukasi banget. Gini guys, gini, customer itu adalah raja, ya. Customer yang mau datang ke kamu untuk mewarnai rambut kamu, ya, kamu itu harus menganggap dia dan kamu tuh harus respect sama dia apapun itu decisionnya. Oke. Beda nih kalau klien yang dia itu mau seenak jidat, itu beda, ya. Kalau dia mau seenak jidat, kita bisa 50-50 antara dia itu bisa kita ngerjain atau kita give up. Karena orang yang seperti itu biasanya itu orang terlalu ego banget gitu. Contoh misalnya dia datang ke aku, dia untuk mewarnai rambut atau mau sulam alis, ya kan. Nah aku tuh sangat, misalnya contoh nih sulam alis ya, karena di sini kan saya tuh ada sulam alis tuh, salon saya lagi berantakan, belum saya beresin, tapi bentar lagi nanti akan saya beresin. Oke. Dan semua kerjaan itu memang saya ngerjain semua sendiri, ya. Jadi contoh yang tadi saya bilang, kalau klien itu dia ego banget, dia maunya datang sini tapi dia mau decisionnya dia sendiri, nah itu salah juga gitu ya. Jadi kita dalam hal ini sebagai hairdresser atau sebagai beautician, kita tuh ambil 50-50. 50-50-nya kayak apa, Kak? Jadi kita ngambil baiknya, oh dia kalau maunya seperti itu berarti kita kasih saran nih, ini kalau kayak gini bisa nggak gitu. Nah kalau dia masuk akal, kalau dia itu orang bener ya, orang yang maksudnya dia tidak egonya masih mikir yang oh ya mungkin oke juga ya, nah itu bisa dia ikutin cara kita. Tetapi kalau orang-orang yang memang egonya dia maunya tuh kita ikutin cara dia, itu juga salah, ya. Jadi kalau aku pribadi, aku menghadapi klien-klien yang seperti itu, aku pasti yang kayak ya udah kita uh, sapu dada ya kan, tapi kita kasih tahu dia pelan-pelan. Nanti kalau dia lihat bagusnya dia pasti oke, dia pasti maunya tuh ikutin cara kita. Nah begitupun rambut, ya. Rambut juga seperti itu, ya. Jadi biasanya kalau aku tuh klien datang itu udah pasti aku kasih tahu nih option pertama, option kedua. Jadi pekerjaan color ini dia itu kepengennya tuh gini, jadi dia tuh udah galau, Kak, aku udah galau nih rambutku, aku nggak tahu aku harus gimana gitu. Nah itu biasanya orang-orang kayak gitu dia capek dengan kerjaannya, dia udah nggak bisa ngurusin rambut dia, dan dia tuh udah nggak mau lagi datang kemana-mana, dia maunya datang ke kita yang dia udah kenal kita, dia udah tahu kerjaan kita yang selalu bagus. Nah itu pasti dia udah nggak mau lagi kemana-mana dan dia datang ke kita nanya kamu maunya bagaimana, kenapa kamu mau seperti ini kan rambut desainnya oke, ya kan. Paling kamu harus, mungkin aku tanya dulu dia maunya bagaimana kan, berarti dia katanya lagi galau, terus rambutnya itu udah uban, supaya ubannya itu biar kelihatan tetap cakep gitu, ya kan. Nah berarti dia itu kan kita harus bikin supaya dia moodnya bagus lagi, ya kan. Aku solusinya itu aku kasih dua option. Option pertama, dengan rambut tersebut ini dia itu nomor satu optionnya itu aku bilang kalau mau dirata bikin full color, berarti yang akarnya itu aku harus shampoo bleach, karena dia tuh level yang ujungnya sudah level 8 dan akarnya itu masih level 0 gitu ya, udah tumbuh dan udah panjang gitu. Jadi aku solusinya biasanya tuh aku buang dulu akarnya pakai shampoo bleach, ya kan. Dan shampoo bleach pun dia oksidannya paling antara 3 ya dan 6, ya. Jadi shampoo bleach itu apa? Shampoo
bahannya ya. Bahannya itu apa? Shampoo, bleaching ya, terus air hangat ya kan, dan apa namanya, dan oksidan pun yang tadi saya bilang 3 dan 6 gitu, dua itu. Nah terus udah, biasanya saya buang dulu yang akarnya, setelah itu baru saya masukin apa namanya, cuci. Setelah itu saya masukin warna, tentunya pakai 3% doang. Nah itu seperti itu. Jadi itu option pertama ya. Nah tapi kalau option kedua, saya nanya lagi, kamu kalau kayak gitu bagaimana? Nanti levelnya tuh nanti adanya di sini loh, saya bilang. Nah saya kan udah menentukan warna-warna dan levelnya yang kita mau masukin ya kan. Nah jadi akhirnya tuh dia bilang oke juga sih. Terus aku bilang pastikan gitu. Terus kata dia, tapi aku ngelihatnya, aku sendiri sebagai hairdresser tuh aku ngelihat desain rambut dia ini kan besar, ya kan, besar terus keriting ngembang gitu kan. Nah menurut saya kalau dia itu pakai full color itu kesannya baku, kesannya tidak bermain gitu ya. Lebih baik dikasih balayage gitu. Nah sehingga aku mutusin untuk kayaknya kita pakai balayage lebih oke gitu. Akhirnya dia juga oke dan itu terjadi, dan warnanya tuh bagus banget. Kamu lihat tuh, bagus kan. Nah gini guys, balayage itu dengan highlight itu kayak bumi dan langit ya. Tapi desainnya juga macam-macam. Balayage itu banyak banget. Nah yang selalu aku pertahankan dengan desain tersebut itu sebaiknya adanya di desainnya tuh peekaboo ya. Peekaboo itu kayak ya garisnya itu normal. Kalau tapi tergantung juga kita ngelihat dari desain rambut klien itu, apakah dia itu desain rambutnya tipis, tebal, helainya kasar atau lembut dan sebagainya. Itu juga beda-beda, kita bisa bikin beda-beda. Ada peekaboo, ada baby balayage, ada banyak, ada yang jenis hair dryer, ada yang jenis yang macam-macam deh, banyak banget. Nah tapi kalau menurut aku, kalau peekaboo itu kita buatnya itu desainnya bagus ya, finally itu dia semua bagus ya, menurut saya seperti itu. Nah jadi akhirnya saya mutusin untuk bikin peekaboo dan hasilnya tara kayak gitu guys ya. Apa aja yang saya pakai? Nah saya pakainya itu apa namanya, desain bikin peekaboo-nya itu saya pakai kertas timah ya kan, terus pakai oksidannya itu 6% ya kan. Terus udah gitu saya cuci ya. Setelah saya cuci terus saya masukin warna dengan 3%. Terus setelah itu hasilnya kayak gitu. Nah setelah itu kliennya tuh demen banget, cakep banget. Dan begitulah kita sebagai hairdresser. Saya bekerja di bidang hairdresser ini udah lebih dari 30 tahun. Jadi kalau yang tadi saya bilang bahwa klien itu kita harus menganggap mereka tuh kayak teman sekalipun kita belum pernah ketemu ya kan, supaya kalau memang ada yang ide dari punya dia dan punya kita harus taruh tengah-tengah, baru kita mendapatkan apa namanya, warna desain atau pekerjaan apapun yang mau kita kerjain itu bisa nemunya itu bisa bagus banget gitu guys ya. Nah saya berharap kalian juga bisa kayak gitu, dan saya yakin kalian juga bisa, oke? Karena gini, kalau hair color itu gini, pekerjaan rambut itu kalau kita itu bisa kita lakukan dengan baik dan kita punya memori pekerjaannya udah selalu baik, itu pasti hasil finalnya selalu semua bagus, oke? Gitu guys. Dan tadi aku pakai nomornya apa? Nomornya aku pakai 5SS garis miring 6. Terus juga ada E5SS garis miring 6 dan E6SS garis miring 41. Dan saya ada concentrate warna sedikit, warna merah. Kenapa? Karena untuk support warna E556 ini supaya warna itu dia solid gitu. Nah kenapa ada E641? Karena bagian akarnya saya nggak mau terlalu terang, jadi hasilnya seperti itu. Terima kasih udah nonton, semoga nonton saya lagi. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kia Hairdresser.